Hari apa lagi yang paling penting bagi manusia kecuali hari terakhirnya? Tidaklah minuman ditawarkan kepadanya kecuali ia menangis karenanya. Dan setahun sekali kusiapkan ia untuk majelis Imam Hussein alaihissalam. Tolong Syekh, jangan kau ambil kesempatanku ini. Sahabat, kenanglah derita berat yang kini menyesakan ruang batinmu, meremuk reda, hancurkan mimpi, meniti asa yang tak pasti. Keluh terdengar rintihan semakin menjadi, seolah diri berat diuji. Menelan kelak, keluh tak berperi, lupa akan nikmat ilahi. Kenanglah Al-Husain, derita sebagai tanda cinta. Ya Husain, ya Husain, mengenangmu bangkitkan asa, bahwa hidup adalah cinta suci. Kau persembahkan untuk ilahi. Gemuruh dada menghentak, gelisah mengisi, kehilangan kawan sejati. Cintamu pada hatimu sunyi, hilang semua harga diri. Sahabat, mesikah batinmu merantai sepi, setelah Al-Husain kau tangisi. Wajahmu muram, merenung diri, adakah cinta yang kau beri? Sebagai tanda cinta, bahwa hidup adalah cinta suci. Kau persembahkan untuk ilahi. Kau persembahkan untuk ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal.
Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Saudara sekalian, pecinta keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malam hari ini kita kembali menyampaikan bela sungkawa kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bertakziah, kita berziarah, kita mengambil pelajaran dari sejarah bersama kekasih hari ini. Apa yang terjadi pada 7 Muharram 50 tahun setelah wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kafilah Imam Hussein alaihissalatu wassalam telah sampai di Karbala. Ribuan pasukan juga telah dikirimkan secara bergelombang oleh Gubernur Ibnu Ziyad. Pasukan demi pasukan dihadirkan mengepung tenda-tenda keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pimpinan pasukan yang mengepung keluarga Rasulullah itu adalah Umar ibn Sa'ad. Dalam beberapa kesempatan terjadi pertemuan antara Imam Hussein alaihissalatu wassalam dan Umar ibn Sa'ad. Umumnya mereka mengambil tempat di antara kedua barisan mereka. Sebelah kiri pasukan yang satu, sebelah kanan pasukan yang lainnya. Mereka mengambil tempat di tengah-tengah. Ada juga periwayatan yang menyampaikan bahwa masing-masing ditemani oleh 20 orang sahabat mereka. Ada juga yang mengatakan hanya ditemani oleh orang-orang terdekat dengan mereka. Rupanya pertemuan Imam Hussein alaihissalam dengan Umar ibn Sa'ad ini dilaporkan oleh seseorang dari mata-mata Ubaidillah ibn Ziyad. Begitu Ibnu Ziyad mengetahui bahwa terjadi pertemuan antara Imam Hussein alaihissalam dengan Umar ibn Sa'ad, kekhawatiran orang-orang yang memerangi keluarga Rasulullah SAW itu makin menjadi. Satu di antara ciri yang ada pada mereka yang memerangi keluarga Rasulullah SAW adalah menutup kemungkinan keluarga Rasulullah itu untuk bicara. Itu yang terjadi sepanjang sejarah. Mereka yang mencintai keluarga Rasulullah SAW tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan maksud. Tidak diizinkan untuk berdiri di forum-forum, di mimbar-mimbar. Ada kekuatan kalimat yang disampaikan oleh para pecinta Rasulullah itu yang dapat mengubah siapapun yang bertemu dengan mereka, siapapun yang berbicara dengan mereka. Barangkali Ibnu Ziyad khawatir Umar ibn Sa'ad meskipun sudah ditawari berbagai macam hal, tanah yang luas di Rey, kedudukan sebagai wali di Rey, sebagai pemimpin daerah bernama Rey itu, Ibnu Ziyad masih khawatir. Makin lama Umar ibn Sa'ad berbincang-bincang, berbicara, bertemu dengan Imam Hussein alaihissalam, cahaya cinta itu, cahaya Islam sejati itu mungkin akan merobekkan kelamnya hati orang-orang yang berada di barisan yang berlawanan dengan Imam Hussein alaihissalam. Mengetahui ada perjumpaan antara Imam Hussein alaihissalam dengan Umar ibn Sa'ad, hari ke-7 bulan Muharram ini turunlah perintah dari Ibnu Ziyad kepada Umar ibn Sa'ad agar aliran sungai Furat itu, cabang di antara aliran sungai Furat itu ditutup dari kafilah keluarga Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Inilah hari ketika keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertahan dari air minum. Beberapa orang dari pasukan musuh ketika turun perintah ini mereka berteriak, "Ya Hussein,
kami tidak akan memberikan kepada kalian minum. Perintah dari gubernur waktu itu adalah sebagaimana dahulu Khalifah Utsman bin Affan terbunuh kehausan, biarkan keluarga Rasulullah itu juga kehausan. Inilah hari diawalinya kekeringan pada tenggorokan anak-anak kecil keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hari ke-7 dalam banyak tradisi di negeri-negeri para pecinta keluarga Nabi alaihi wassalatu wassalam dinisbatkan sebagai hari Ali Al-Asghar. Siapakah Ali Al-Asghar? Bayi kecil Imam Hussein alaihi salatu wassalam, berusia 6 sampai 7 bulan, yang ikut serta dalam perjalanan yang melelahkan ini. Imam Hussein alaihi salatu wassalam tidak bergerak untuk mencari kekuasaan, tidak bergerak untuk mencari kekayaan. Imam membawa serta keluarganya dalam sebuah perjuangan, dalam sebuah misi untuk menyelamatkan kemanusiaan. Tidak satupun pimpinan dari gerakan apapun di dunia sepanjang sejarah, baik itu politik, perubahan apapun, yang akan membawa serta seluruh keluarga mereka, seluruh sahabat mereka untuk sebuah kehilangan yang sudah dipastikan, kecuali Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Bayi kecil Sayyid Ali Al-Asghar itu kehausan, tidak ditemukan air minum di antara tenda-tenda. Inilah hari dimulainya kekeringan, kehausan, kelaparan pada tenda-tenda keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang di antara pasukan musuh bernama Husain dengan Sad berteriak, bersumpah kepada Allah Ta'ala tidak akan pernah memberi minum kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Hussein alaihissalam mengembalikan apa yang disampaikan orang itu kepadanya, bahwa ialah yang tidak akan pernah dipuaskan dari dahaga setelahnya seumur hidupnya. Seorang tabi'in yang meriwayatkan apa yang terjadi pada Hussein, namanya Hamid bin Muslim, pada akhir hidup Hussein ini ia mengunjunginya dan ia temukan perut Hussein itu membesar karena meminum banyak air. Tetapi tidak henti-hentinya ia berteriak, berikan aku air minum, berikan aku air minum, aku kehausan, aku kehausan. Begitu banyak air dia minum sehingga perutnya membesar, ia tidak dapat menghilangkan dahaganya. Karena apa yang ia perbuat pada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini 7 Muharram dinisbatkan kepada bayi kecil Imam Hussein alaihissalam, Sayyid Ali Al-Asghar, syahid yang paling muda dalam sejarah Karbala, syahid yang mereguk kenikmatan dunia dengan menerima tikaman anak panah dari musuh-musuh ayahnya, dari musuh kakeknya, dari musuh datuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyid Ali Al-Asghar menjadi hujjah terakhir Imam Hussein alaihissalam untuk mengetuk nurani kemanusiaan musuh yang berada di hadapannya. Kepada musuh itu sudah dihadapkan dalil Al-Quran, dalil kitab suci, dalil hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalil ajaran Islam. Tidak satupun di antara mereka yang terketuk oleh dalil itu. Sehingga Imam Hussein alaihissalam pada 10 bulan Muharram, ketika mendengar tangisan bayi Sayyid Ali Al-Asghar ini, menimangnya, menciumnya, anakku, kelak kakekmu dan nenekmu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan memberimu air minum di surga. Kemudian Imam Hussein alaihissalam membawa bayi kecil ini di tengah-tengah musuh, di hadapan musuh, mengangkatnya dan berkata, kalau kalian membenci aku, apa dosa anak kecil ini?
Mengapa kalian juga menahan air daripadanya? Seorang di antara pasukan itu mengambil sebuah anak panah bermata 3, melayangkannya, mengarahkannya kepada bayi Ali Al-Asghar seraya berkata, inilah minumannya, kukirimkan kepada kalian minumannya. Ia melesatkan anak panah itu. Anak panah bermata 3 itu menembus leher kecil Sayyid Ali Al-Asghar yang melepaskan ruhnya di hadapan ayahnya, di hadapan imam zamannya. Syahid yang paling muda dalam sejarah Karbala, dan amanah ilahiyah yang diembannya adalah untuk menjadi hujjah terakhir dari nurani kemanusiaan. Musuh yang berada di hadapan ayahnya, musuh yang tidak dapat diingatkan oleh ajaran agama, yang tidak dapat diingatkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, diingatkan dari nurani kemanusiaannya. Itu pun tidak dapat mengetuk hati mereka yang sudah pekat karena kecintaan pada dunia, akibat dari provokasi begitu banyak fitnah dan dusta yang disebarkan penguasa tentang keluarga Nabi alaihi wassalatu wassalam. Pada hari ke-7 bulan Muharram ini, marilah kita mengenang kalimat yang disampaikan pada mimbar-mimbar Asyura dan disebutkan pada Sayyidi Syuhada alaihi salatu wassalam. Syi'ati mahma syaribtum adbama'in fadkuruni. Wahai para pengikutku, kapanpun kau mereguk sejuknya air, ingatlah aku. Kapanpun kau menikmati segarnya air di tenggorokanmu, kenanglah aku. Kenanglah Sayyid Ali Al-Asghar, kenanglah kafilah Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati halat bifinaik. Alayka minna salamullah abadan ma baqina wa baqi'a al-lail wa an-nahar. Wala ja'alahu Allahu akhir al-ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya laytana kunna ma'akum wa nafuza fawzan 'azima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahir walhamdulillahi rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.